Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi bersama saya Sabirin Arga di program Raus Ramadan on Siniar. Kali ini kita akan membahas satu topik ataupun tema yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah ditemani oleh seorang pembicara yang luar biasa, yaitu Ustadz Agus Al-Mubarok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat dong. Saumnya masih semangat Ustadz? Semangat, harus Masya semangat. Allah. Ustadz, ini Baik, ada ya. satu persoalan sebenarnya ya. Apa tuh? Di tengah bulan Ramadan ini, Mm-mm. tantangan kita sebagai umat manusia ataupun umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu, ya. Ini kira-kira hawa nafsu ini apa nih Ustadz? Kan dia nggak terlihat oleh kasat mata. Iya, tentang nafsu itu Iya, ya. Ustadz, Ya. nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan manusia itu terdiri dari dua ya. Dua. Ada jasad, ada ruh. Ada ruh. Kemudian ketika jasad dan ruhnya bersatu, maka itu yang disebut dengan nafs. Nafs. Nah, banyak para ulama mengatakan nafs inilah yang disebut dengan jiwa. Nafsu itu disebut Ya, dengan jiwa. ada juga nafs ini adalah dengan nafsu. Nafsu. Kita bisa lihat di dalam surat Syams ya. Syam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa taqwaha. Kan di situ disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafs Demi dan nafs. penyempurnaan. Sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu dua unsur tadi, dua sifat ya. Fa'alhamaha, Allah mengilhamkan kepada manusia itu adalah sifat fujur. Fujur. Sifat fujur ya. Nah, fujur inilah yang dijadikan sebagai nafsu. Di Nafsu. situ ada nafsu. Yang cenderung nafsu ini adalah berbuat keburukan. Berbuat keburukan. Ya, cenderung dorongan nafsu ini berbuat keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat 12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratu bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari yang namanya nafsu. Dari Dari hawa nafsu. nafsu. Dan nafsu ini adalah cenderung berbuat keburukan. Cenderung. Cenderung. Tapi memang pada dasarnya konotasi dari hawa nafsu itu memang sesuatu hal yang buruk atau ada baiknya, Ustadz? Ya, nafsu ini sebenarnya ya ada positif negatif ya. Oh, ada Positif positifnya ya. juga. Karena kalau misalnya manusia tidak punya nafsu, bukan manusia. Bukan manusia. Gitu ya. Iya. Setiap manusia, kan Allah menciptakan jin, manusia itu punya nafsu sama. Dan nafsu inilah yang membuat seseorang bisa semangat tadi. Ada keinginan, ada kehendak, itu nafsu lah ya. Kalau misalnya nafsu tidak ada, berarti tidak ada kehendak, tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Tapi ada teman saya ini bertanya nih Ustadz ya. Sebenarnya hawa nafsu itu ada di pikiran, akal atau Di dalam jiwa. dalam jiwa atau Dalam jiwa, di dalam kolbu kita. kolbu ya? Iya. Oke. Makanya di dalam kolbu itu nanti ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada Nah, yang buruk. ketika dorongan dalam hati kita ini cenderung buruk, berarti itu nafsu. Iya. Tetapi juga ketika ada dorongan dalam hati baik, berarti itu ada takwa. Takwa. Nah, takwa ini senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Kebaikan. Makanya sifat fujur ini akan dijadikan sebagai kendaraan bagi setan Kendaraan untuk bagi setan. ya untuk menggoda manusia. Untuk menggoda manusia. Sedangkan takwa inilah yang akan senantiasa dijadikan sebagai dorongan malaikat ya, Ya. untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan. Seperti itu. Nah, tapi ini ada yang menarik yang sering ditanyakan teman-teman ataupun sahabat-sahabat sekalian. Kan di bulan Ramadan ini setan itu ataupun hawa nafsu di setan atau hawa nafsu itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu ya? Setan yang dibelenggu. Dibelenggu. Ya. Apakah memang ketika memang setan ini dibelenggu, diikat misalkan ya, hawa nafsu itu nggak ada begitu? Atau kalaupun ada dia tidak bekerja? Atau seperti Sebenarnya apa? nafsu itu tidak bisa ada ya. Ya. Artinya ada, cuman hanya saja ketika di bulan Ramadan dan di saat itulah kita diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum. Sedangkan saum ini tujuan utamanya juga adalah mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Iya, jadi dan salah satu tujuan saum ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Ya, sehingga dengan kita mengendalikan hawa nafsu kan juga mengurangi keinginan-keinginan yang buruk dan yang negatif.
Oh iya, benar. Dan kita lebih sibuk dengan meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Iya, iya. Ya. Bulan yang diberkahi, bulan yang dirahmati. Maka ketika datang bulan Ramadan, illa ma rahima rabbi, maka nafsu ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Iya. Sehingga kalau nafsu ini akan cenderung berbuat keburukan. Iya. Kecuali kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Contohnya, Sat? Ya, artinya kan dengan hadirnya bulan Ramadan, ini bulan rahmat. Iya. Berarti di bulan Ramadan ini Allah turunkan rahmat kepada setiap orang. Iya, iya. Sehingga ke tiap jiwa manusia juga Allah berikan rahmat. Sehingga rahmat inilah yang akan menahan hawa nafsu kita dari berbuat keburukan. Sehingga ada yang mengatakan juga kan bahwa wasufidati setan dibelenggu di bulan Ramadan ini adalah salah satunya karena bukan, ada yang mengatakan memang secara sebenarnya diikat gitu ya. Tapi ada yang makna kiasan, artinya yang diikat ini adalah geraknya. Ketika pada saat bulan Ramadan, maka gerak setan itu seolah-olah seperti terikat, tidak leluasa gitu. Kenapa? Karena tadi hawa nafsu kan sudah mendapatkan rahmat Allah gitu ya. Kemudian juga kebaikan-kebaikan meningkat, ketakwaan meningkat. Nah, sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda manusia, seperti itu. Oh iya, ya, berarti ya meskipun setannya diikat, ya peluang bermaksiat itu masih ada. Masih ada. Karena setannya pertama nafsu ada. Nafsunya ada. Artinya gini, kalau misalnya nafsu seorang terbiasa ya kadang-kadang susah juga karena sudah terbiasa gitu ya. Menjadi kebiasaan buruk. Maka datangnya bulan Ramadan ini adalah bagian daripada bagaimana kita merubah sebuah kebiasaan. Melatih. Ya kan ya, 1 bulan penuh kan kita dididik. Ya, makanya bulan pendidikan ya, dilatih, ditarbiyah nafsu kita ini supaya menjadi nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang senantiasa terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini kalau tips tersendiri di bulan Ramadan ini gimana, Sat? Biar kita tuh bisa mengalahkan hawa nafsu kita ya. Apalagi tadi ada orang-orang tertentu yang sudah terbiasa mengikuti hawa nafsunya di luar bulan Ramadan ya, gitu. Betul. Ya, tentunya tadi ya bahwa nafsu ini ya akan senantiasa bisa kita kendalikan ketika tadi ya kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan juga sama, ketika kita melaksanakan ibadah harus berdasarkan iman. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Nah, ketika kita mendapatkan ampunan berarti Allah menurunkan rahmat kepada kita semuanya, seperti itu. Jadi terus tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya kita harus sibukkan diri kita juga dengan amal ibadah di bulan Ramadan. Terutama nih karena bulan Ramadan ini adalah sebagai syahrul Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Maka sebisa mungkin di bulan Ramadan kita manfaatkan untuk senantiasa kita memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Iya, sibukkan aja dengan Al-Qur'an. Karena kan Al-Qur'an juga adalah bagian salah satu yang membuat tadi ya membuat hati kita ini lebih tenang. Jadi tenang. Ya, nafsu kita menjadi nafsu. Makanya ada yang namanya nafsul mutmainnah. Oh, nafsul mutmainnah. Gitu. Nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang. Ya, artinya nafsu yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita membaca Al-Qur'an, seperti itu. Ada juga nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah ini nafsu yang menyesali. Adalah ini lebih cenderung kepada akal ya. Akal yang memang kita melakukan sebuah perbuatan kemudian kita buruk ya, kemudian kita menyesal. Itulah lawamah gitu ya. Dan yang ketiga ada yang namanya nafsu amarah. Nah, nafsu amarah inilah yang cenderung berbuat keburukan. Ya, bisa artinya meluapkan emosi kita. Ya, salah satu nafsu ini adalah luapan emosi yang ada dalam diri kita, marah, sedih, kecewa, dendam. Nah itu, makanya
salah satu yang menjadi pintu masuk setan gitu ya. Salah satu yang menyebabkan nafsu jatuh kepada keburukan salah satunya adalah nafsu amarah. Nafsu amarah. Ya, terutama sifat marah, kesal Ya. dan sebagainya, inilah yang menggelincirkan manusia. Artinya kalau misalnya kita bulan Ramadan, di saat kita mengendalikan hawa nafsu tapi masih tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, marah, dendam, kecewa dan sebagainya. Nah, ini berarti kita belum terlatih juga gitu. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada dua tadi untuk bagaimana kita melawan hawa nafsu. Yang pertama itu meningkatkan iman, yang kedua itu meningkatkan ibadah kita. Misalkan seperti membaca Al-Quran, seperti itu ya. Kemudian Berzikir, zikir, dan melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Terakhir Ustaz, kira-kira apa yang ingin dipesan buat para penonton, sahabat-sahabat sekalian terkait hawa nafsu di bulan Ramadan ini? Iya, artinya bahwa bulan Ramadan ini adalah sarana bagi kita semua ya. Ini momentum yang paling tepat bagi kita semua, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini sebagai salah satu untuk mendidik hawa nafsu kita ya, membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan, karena di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu Ya, kebaikan. pintu surga terbuka, artinya pintu-pintu kebaikan ini akan senantiasa hadir. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu ampunan. Pintu-pintu ampunan. Ya, menutup pintu neraka itu artinya membukakan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita tilawah Al-Quran salah satunya, ini juga mudah-mudahan ini akan menjaga, membentengi diri kita dari tadi ya, dari nafsu amarah dan nafsu yang buruk. Yang kedua juga akan menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan seperti itu ya. Walaupun memang pasti kita lihat banyak di walaupun bulan Ramadan karena sudah terbiasa dengan kegiatan buruk, tetap melakukan perbuatan buruk gitu ya. Dibiasakan pelan-pelan. Tapi minimal kan kita bisa menyaksikan, apalagi kalau awal Ramadan, akan sangat terasa sekali gitu ya. Bagaimana kita bersegera dalam kebaikan itu akan senantiasa lebih cepat gitu. Ya, benar-benar. Tapi ingat ketika di akhir, wow, nah ini yang harus hati-hati gitu ya. Sudah banyak berarti kan ke mall dan sebagainya ya. Sudah persiapan menjelang Ramadan, Idul Fitri dan sebagainya. Itu kan udah di pasar-pasar, di mal-mal sudah banyak ya. Masjid yang tadinya penuh juga sudah berkurang lagi. Nah, seperti itu. Dari tinggal nanti sisa satu sop lagi saja. Nah, gitu ya. Seperti itu. Maka jadikan momentum Ramadan ini terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua yang di rumah bisa istiqomah berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan saja. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, sahabat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.